Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua masih standby di channel saya. Seperti biasa, saya selalu mencoba untuk menemani dengan sebuah konsep motivasi. Kenapa saya selalu berbicara tentang sebuah motivasi atau spirit penguatan di dalam kehidupan? Karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan setiap individu akan mengalami sebuah permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Namun pada kali ini saya mencoba untuk berbicara sebuah statement positif yang harus kita bangun di dalam diri kita, yaitu bersikap terbaik dalam kondisi terburuk. Kenapa hal ini menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita? Karena sebuah persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita seringkali menjadikan kita berada dalam muarah depresi karena kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kita tidak mampu untuk menerima sebuah hal kenyataan di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan rencana kita, yang tidak sesuai dengan cara pandang kita, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, kenapa pada hari ini saya mencoba untuk berbicara atau memberikan sebuah statement di dalam diri kita sebagai penguatan dalam menjalani sebuah kehidupan, yaitu bersikap terbaik dalam kondisi terburuk. Satu hal yang harus kita pikirkan dan kita harus pahami, di dalam kehidupan seringkali terjadi sebuah permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, yang tentunya sebuah permasalahan itu terkadang menjadikan kita sebagai orang-orang yang kerdil dalam menjalani sebuah kehidupan, dikarenakan kita tidak mampu untuk memahami hal-hal apa yang akan menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakan atau menerima hal itu, maka satu langkah yang harus kita tanamkan kepada diri kita adalah bersikap. Mengambil sebuah sikap terhadap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita mengambil sebuah sikap terhadap hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika hal itu sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, maka tentu yang harus kita tanamkan, yang kita kembalikan kepada diri kita adalah bagaimana cara kita membangun sebuah pola pikir kita, cara pandang kita terhadap hal apa yang terjadi. Ingat, kita hanya sebuah objek yang mengikuti proses dalam kehidupan, bukan penentu terhadap semua persoalan-persoalan dalam kehidupan. Kita bisa merencanakan segala hal apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa memutuskan. Kita tidak bisa memutuskan segala hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai pelaku atau objek proses di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, ketika sebuah permasalahan dalam kehidupan kita terjadi, kemudian kita tidak bisa mampu untuk menerima hal itu, maka yakin bahwa kita akan membuka ruang dalam diri kita untuk memunculkan sebuah permasalahan yang baru dalam kehidupan kita, yang semestinya atau yang seharusnya kita mampu untuk memahami sebuah persoalan itu. Nah, ketika persoalan dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjebak dalam sebuah persoalan rasa atau berpikir kita yang menyebabkan terjadinya konflik dalam diri kita, maka yang harus kita rubah adalah cara pandang kita sendiri. Kita mengubah atau merubah cara pandang itu terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau persoalan negatif atau hal yang tidak diterima di dalam kehidupan kita terjadi dalam kehidupan kita, maka bukan permasalahan itu sebenarnya. Titiknya bukan pada sebuah persoalan itu, tetapi berada pada cara pandang kita. Apakah kita mau bisa menerima sebuah persoalan itu atau tidak? Semua bergantung kepada pola pikir kita, pada cara pandang kita. Padahal setiap persoalan dalam kehidupan kita tahu bersama, setiap persoalan dalam kehidupan ini pada prinsipnya sebenarnya kita mampu untuk melewatinya, kita mampu untuk menerimanya. Tetapi karena cara pandang kita yang dipengaruhi oleh sifat ego di dalam diri kita, yang menyebabkan terjadinya sebuah peperangan dalam diri kita sendiri, yang seharusnya yang kita kedepankan adalah bagaimana kecerdasan emosional kita terhadap hal-hal yang berbeda di dalam kehidupan kita.
Ketiga, cara pandang kita yang rasional, cara pandang kita yang positif akan membangun sebuah kecerdasan emosional di dalam diri kita. Maka yakin bahwa setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan menjadikan kita terpuruk di dalam kehidupan ini. Bahkan itu akan memberikan sebuah solusi yang positif dalam diri kita. Jadi semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak terletak kepada sebuah permasalahannya, tetapi terletak kepada cara pandang kita, bagaimana kita harus menerima sebuah persoalan itu dengan sifat atau sikap yang bijak di dalam diri kita terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang tentunya bahwa yang kita tanamkan kepada diri kita, ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yang kita tanamkan adalah, teman-teman semua, ketahuilah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah tahu. Tuhan selalu merahasiakan takdir di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan tidak memberitahukan sebelumnya tentang takdir hidup kita? Tetapi Tuhan selalu merahasiakan takdir. Hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu, Tuhan sangat paham terhadap diri kita, kemampuan kita. Kenapa kita tidak mampu? Kita tidak menyadari sebuah kemampuan dalam diri kita sendiri terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kemudian kita kerdil, atau kita mengkerdilkan diri kita karena cara pandang kita sendiri? Seharusnya ketika terjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, yang harus kita bangun, sikap yang kita harus bangun adalah bagaimana kita membangun sikap bijak terhadap persoalan-persoalan, yaitu kita kembalikan kepada sebuah konteks bahwa Tuhan sudah selalu menyembunyikan sebuah takdir di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak ada takdir yang buruk dalam kehidupan manusia. Yang ada adalah cara pandang kita untuk memaknai setiap hal yang terjadi. Karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita selalu ada unsur edukasi buat diri kita atau buat orang lain di dalam kehidupan kita. Semua kembali, selalu saya katakan bahwa semua kembali kepada cara pandang kita. Oke, kita paham bahwa setiap pribadi adalah memiliki sebuah kekuatan emosional yang berbeda-beda terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapinya. Tapi setidaknya kita mampu untuk memahami setiap persoalan-persoalan itu yang menyebabkan kita tidak terlalu terpuruk terhadap persoalan kita. Maka yang saya katakan adalah ketika terjadi masalah, baik itu terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada siapapun yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan cara berpikir kita, maka hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita ketika kita berhadapan dengan masalah itu adalah bersikap terbaik dalam kondisi terburuk. Bersikap terbaik adalah ditunjang oleh cara pandang kita, bagaimana kita membangun rasa dalam diri kita, keyakinan di dalam diri kita terhadap persoalan-persoalan yang akan kita hadapi atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lihat, jangan hanya kita berpatokan pada konteks sebuah masalah itu sendiri, tetapi bagaimana kita harus merubah pemaknaan terhadap masalah itu sendiri. Ketika masalah itu terjadi, umpama konteksnya tidak sesuai dengan harapan atau yang kamu inginkan, maka rubahlah maknanya. Rubah makna daripada konteks itu sendiri. Akan memberikan sebuah hal positif pada diri kita ketika kita mampu untuk merubah konteks sebuah masalah itu sendiri. Kita merubah konteksnya atau merubah makna daripada sebuah permasalahan itu, semua kembali kepada cara pandang kita, cara pemahaman kita terhadap apa yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman semua, jangan pernah kita membiarkan diri kita terpuruk dengan sebuah persoalan yang pada dasarnya bahwa setiap persoalan itu sebenarnya memberikan sebuah hal positif atau unsur positif pada diri kita sendiri, tapi semuanya tergantung cara pandang kita untuk menerima terhadap masalah-masalah itu sendiri. Jadi, kalau memang kita menginginkan sebuah hal positif dalam diri kita, atau sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita jadikan hal itu menjadi sesuatu yang positif, maka kembalikan kepada cara pandang kita untuk merubah konteks atau pemaknaan terhadap masalah itu sendiri dengan cara bersikap terbaik dalam kondisi terburuk.
Jadi, kenapa engkau diberikan sebuah masalah dalam kehidupanmu? Karena Tuhan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mendidikmu agar engkau menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang sabar, bukan menjadikan diri kamu sebagai orang-orang yang terpuruk ketika terjadi sebuah masalah. Dengan adanya sebuah masalah, maka akan terbangun sebuah kedewasaan yang lebih kuat dalam diri kita untuk menjalani sebuah kehidupan. Olehnya itu, bersyukurlah ketika engkau masih punya masalah dalam kehidupanmu, karena dengan masalah, engkau akan bisa berpikir lebih dewasa terhadap persoalan-persoalan. Di sisi lain, yang pada intinya, dengan adanya masalah, semakin kuat sebuah keyakinan kepada diri kita terhadap Tuhan. Semakin kuat keyakinan kita terhadap apa yang menjadi keputusan Tuhan terhadap diri kita. Karena setiap keputusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita memiliki nilai positif dalam kehidupan kita, memiliki nilai positif di dalam roda kehidupan kita. Itu semua tergantung bagaimana sebuah keyakinan, keikhlasan, ketulusan kita untuk menerima segala apa yang menjadi sebuah keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jadilah pribadi yang senantiasa berpikir bijak, bersikap bijak, berpikir positif dalam menjalani kehidupan, agar engkau tidak berada dalam sebuah konteks atau kondisi yang menyebabkan engkau terpuruk sehingga engkau berada dalam situasi yang depresi. Tapi jauhkan diri Anda dari situasi atau suasana depresi dengan cara pandang yang positif terhadap hal-hal yang berbeda dengan harapan Anda, hal-hal yang berbeda dengan apa yang kamu lihat, hal-hal yang berbeda dengan keinginan Anda. Karena setiap hal yang berbeda akan memberikan unsur positif dalam diri kita. Itu semua bergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi sebuah persoalan. Jadi ketika terjadi masalah, sekali lagi saya katakan, ketika terjadi masalah, pahami masalah itu, kemudian lihat konteksnya apa, kemudian rubahlah makna daripada konteks sebuah masalah itu sendiri, dan hadirkan diri Anda kepada situasi, bersikap terbaik dalam kondisi terburuk. Insya Allah, ketika Anda membangun sebuah sikap seperti itu, maka Anda akan bisa berada dalam suasana yang mampu untuk mengetahui semua hal-hal yang akan terjadi dalam diri Anda atau solusi. Hal apa, langkah apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari permasalahan itu. Setidaknya dengan sikap seperti itu, Anda membangun sebuah suasana hati yang nyaman terhadap hal yang berbeda di dalam diri Anda, sehingga Anda bisa memiliki sebuah kekuatan yang lebih baik dalam kehidupan Anda. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.